Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Nur Imam dalam praktikum struktur data. Pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas tentang laporan praktikum dan juga pengumpulan laporan praktikum struktur data. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kita akan mereview kembali materi pada pertemuan sebelumnya atau pada materi pertemuan ke-13. Pada materi pertemuan ke-13, kita telah mempelajari tentang queue atau antrian. Queue adalah sekumpulan elemen dengan penyisipan dan penghapusan melalui dua gerbang yang berbeda, atau bisa dibilang dengan FIFO, yaitu first in, first out. Oke, apabila kalian masih kurang paham dengan materi tersebut, kalian dapat melihat kembali materinya dengan cara mengklik link yang ada di deskripsi atau mengklik link yang ada di pojok kanan atas. Oke, seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan, pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas tentang laporan akhir praktikum struktur data. Pada laporan akhir ini, kalian akan diminta untuk mengumpulkan laporan struktur data kalian yang sudah kalian kerjakan dari pertemuan kedua, yaitu pertemuan awal kalian masuk ke praktikum struktur data ini, sampai pertemuan terakhir kalian atau pertemuan minggu lalu, yaitu pertemuan ke-13 praktikum struktur data. Untuk pengerjaan laporan akhir ini, kalian dapat bertanya kepada dosen pengampu kalian masing-masing, dikarenakan setiap dosen terkadang memiliki peraturan yang berbeda-beda untuk pengerjaan dan juga untuk pengumpulan laporannya. Oke, saya akan menampilkan contoh laporan praktikum struktur data pada pertemuan ke-14 ini. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan memperlihatkan contoh dari tugas besar praktikum struktur data. Atau bisa kita bilang laporan dari tugas besar praktikum kalian ya. Oke, pertama di sini tentu saja di halaman awal itu kita ada cover dari tugas besar praktikum struktur data. Itu tentu saja di awalnya tugas besar, nama tugas besarnya ya, lalu logo Universitas Pamulang. Selanjutnya disusun oleh siapa, nama, NIM, dan kelas, lalu teknik informatika Fakultas Teknik sama Universitas Pamulang, dan alamat dari Universitas Pamulang. Halaman selanjutnya adalah halaman pembatas. Di sini halaman pembatas itu kalian bisa berbentuk apa saja, yang penting kalian memberitahu bahwa halaman pembatas ini dia membatasi untuk materi pertemuan berapa. Selanjutnya di sini contoh dari kalian melakukan praktikum ya, hasil codingan yang kalian lakukan selama praktikumnya. Dan juga sama. Nah, sudah kalian satu materi sudah selesai, ingin membuka materi selanjutnya atau ingin berganti ke materi selanjutnya, kalian jangan pernah lupa menggunakan halaman pembatas. Sudah itu kalian juga memasukkan lagi kembali sesuai yang diminta dosen. Misalnya dosen meminta tugas praktikum kalian atau tugas pendahuluan dan juga tugas akhir yang ada di modul. Berarti di bagian setelah lembar pembatas ini, itu berarti di sini kalian masukin tugas pendahuluannya apa, lalu tugas akhirnya apa. Sedangkan kalau diminta kalian tampilkan foto hasil codingan yang sudah kalian praktikkan, itu berarti kalian tampilkan yang seperti ini, yaitu kalian beri nama yang sesuai judul yang di codingan, lalu hasil dari kalian melakukan codingannya itu nanti kalian taruh di sini. Tapi ingat ya, untuk bagian isi laporan itu kalian harus memastikan dengan detail kepada dosen pengampu kalian bahwa isi laporannya itu harus seperti apa dan sistematika pengisiannya itu seperti apa. Karena setiap dosen itu berbeda-beda untuk pengisian laporan serta pengumpulan dari si laporan tersebut. Oke, sekarang kita akan lanjut ke slide-nya lagi. Sini kita masih memberikan contoh. Nah, kalau yang ini contoh dari si file yang kita input datanya, lalu yang hasil dari inputan data kita. Nah, kalau ini misalnya si codingannya itu nginput datanya banyak,
itu kalian harus melakukan seperti ini. Jadi kalian kasih tahu data yang hasil kalian input yang mana dan data dari outputnya yang mana ya. Begitupun untuk tugas yang kayak gini kalian tampilkan juga. Nah, di sini kan juga ada permintaan memberitahukan source code yang sudah kalian buat. Nah, apabila dosennya meminta untuk memasukkan source code kalian ke dalam lembar laporan, kalian masukkan saja ke dalam lembar laporan. Dan apabila dosennya tidak meminta atau memperbolehkan, kalian tidak usah memasukkan source code dalam laporan tersebut. Jadi kalian hanya masukin yang gambarnya saja ya ke dalam laporan. Oke, selanjutnya ini sudah selesai, lalu kasih lembar pembatas lagi dan mulai ke bagian isi laporannya lagi. Seperti itu sampai di pertemuan ke-13 ya. Oke, untuk bagian laporan akhir seperti itu. Dan kalian juga masukkan kartu ujian kalian dan juga lembar pembayaran ya kalau diminta oleh dosen. Karena tugas akhir ini untuk mengganti nilai kalian yang di UAS, karena untuk praktikum struktur data itu tidak ada UASnya. Jadi tugas akhir atau tugas besar itu untuk mengganti nilai kalian yang di UAS. Itu. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Apabila kalian masih kurang paham dengan materinya, kalian dapat mengulang-ulang kembali video materi pertemuan kali ini. Atau kalian juga dapat bertanya kepada dosen yang mengampu praktikum struktur data kalian. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.